Hari ini kita bakal bahas tentang berita baru ya tentang PlayStation yang ini bisa dibilang bikin gempar dan bikin keributan, yaitu mengenai keputusan Sony yang resmi mengumumkan penghentian produksi physical disc untuk game PlayStation baru mereka mulai Januari 2028. Pengumuman ini itu tuh muncul ya di blog resminya PlayStation langsung pada tanggal 1 Juli 2026, yang mana isinya ya cukup singkat tapi bisa dibilang berdampak besar tuh. Yang tulisannya ya intinya kayak physical game disc production for all new games releasing on PlayStation consoles will be discontinued starting Januari 2028. Kok balik ke bahasa Indonesia lagi 2028-nya? Ya pokoknya itulah. Terus dilanjut sama following this date, new games will be available on PlayStation Store and at retailer and digital formats only. Yang intinya adalah ya gitulah, dimana physical disc itu akan dihentikan produksinya di awal Januari 2028 dan hanya tersedia di PlayStation Store atau di retailer dalam format digital. Nah, bagi banyak gamer, berita ini tuh terasa kayak kiamat PS gitu. Udah kayak berita di media-media web yang suka bikin kiamat teknologi gitu lah. Tapi emang bisa dibilang ya, kalau kita inget-inget lagi teman-teman ya, PlayStation tuh sudah menemani kita di Indonesia tuh selama puluhan tahun gak sih, sejak dirilisnya PS1. Dan ya, awal kemunculan PlayStation sendiri kan memang pakai disc, dan yang namanya disc ya atau kaset ini bisa dibilang jadi simbol kepemilikan. Misal nih kita beli discnya ya, kita beli wadahnya yang kotak tuh, nanti dapat disc di dalamnya gitu kan. Ya itu kan bisa kita masukin ke konsol kita tuh buat dimainin kan. Nah tapi sayangnya mulai 2028 hal tersebut tuh mungkin nggak bisa lagi dilakukan karena ya PlayStation menghentikan produksi yang namanya disc untuk game baru yang akan dirilis di 2028 tuh. Yang intinya adalah game baru nggak akan lagi hadir dalam bentuk fisik sama sekali. Sony menyatakan keputusan ini itu diambil karena adanya pergeseran preferensi konsumen dan industri hiburan yang semakin mengarah ke digital. Menurut mereka ini tuh adalah arah alami ya untuk masa depannya PlayStation. Tapi ya di balik itu ya ada yang namanya alasan bisnis nggak sih? Tapi di balik alasan bisnis tersebut muncul juga banyak kekhawatiran dari komunitas para gamer. Kekhawatiran terbesar tuh adalah soal kepemilikan asli atau ownership. Karena ya ketika kita itu beli sebuah game digital, sebenarnya kita nggak bener-bener beli gamenya, melainkan cuman punya lisensi buat maininnya. Lisensi ini itu bisa dicabut kapan aja loh sama Sony. Bukti nyatanya ya baru-baru ini, di mana Sony udah ngapus lebih dari 550 judul film dari library pengguna PlayStation karena masalah perpanjangan lisensi. Dan ya, konten tersebut hilang tuh dari akun si pembeli, nggak bisa diputar lagi. Bagi banyak gamer, berita ini tuh kerasa seperti akhir dari sebuah era yang sudah berjalan puluhan tahun sejak zamannya PS1. Bisa dibilang dari dulu disc itu adalah simbol kepemilikan. Kita beli gamenya, kita dapat disc dan kotaknya sekalian. Pas beli tinggal masukin ke konsol, langsung bisa dimainin. Sekarang mulai awal 2028, game baru tuh nggak akan lagi hadir dalam bentuk fisik sama sekali. Sony menyatakan keputusan ini tuh diambil karena pergeseran preferensi konsumen dan industri hiburan yang semakin mengarah ke digital. Menurut mereka, ini adalah arah alami ya untuk masa depan PlayStation. Tapi di balik alasan bisnis itu, muncul banyak kekhawatiran dari komunitas gamer. Kekhawatiran terbesar itu adalah soal kepemilikan asli atau ownership. Jadi gini, kalau kita itu beli game digital, itu sebenarnya kita nggak bener-bener beli gamenya, melainkan cuma lisensi untuk maininnya. Lisensi ini itu tuh bisa dicabut kapan aja sama Sony. Bukti nyatanya ya baru-baru ini Sony tuh ngehapus lebih dari 550 judul film dari library pengguna PlayStation karena masalah perpanjangan lisensi. Dan nggak ada pengembalian uang tuh, dan konten tersebut langsung hilang dari akun orang yang udah beli filmnya. Kalau hal serupa tuh terjadi ke game di masa depan, dampaknya mungkin akan jauh lebih besar. Apalagi kalau semua game baru hanya tersedia digital. Kita nggak lagi punya media fisik yang bisa dimainin secara offline selamanya, tanpa tergantung server nantinya. Selain ownership, ada isu resale value dan koleksi ya. Jadi gini, bagi para kolektor, disc fisik itu adalah bisa dibilang kayak trofi lah, atau ya benda yang mungkin kalau dimiliki tuh lebih punya rasa kepemilikan. Dimana ya disc fisik, boxnya bisa dipajang di rak dan lemari. Ya kalau misalkan kita itu perlu, kita bisa ngejual balik game yang kita miliki.
entah itu di marketplace dan dimanapun lah buat jual barang second. Bahkan di PS5 itu masih laku keras loh karena harganya lebih terjangkau dibandingkan full price digital untuk beberapa gamenya. Apalagi kalau belinya tuh second. Nah, kalau semuanya tuh didigitalisasi, semua keuntungan tersebut dan kemudahan itu bakal hilang. Kita nggak akan bisa ngejual, nggak akan bisa minjemin ke temen, atau bahkan ya rasanya akan sangat berbeda banget. Ini bakal nggak personal lagi untuk punya game. Dan rasa beli game itu nggak lagi personal. Preservasi game juga bakal terancam. Karena gini, physical media ini adalah salah satu cara terbaik untuk menjaga sejarah sebenarnya. Karena banyak game klasik dari era PS2, PS3, bahkan PS4, itu game-gamenya masih bisa dimainkan sampai sekarang karena ada disknya. Kalau semuanya digital dan bergantung pada server serta akun PSN, jadi resiko game tersebut hilang selamanya ketika Sony memutuskan gak lagi nge-support konsol lama itu malah jauh lebih tinggi loh. Karena kita udah ngeliat ini akan segera terjadi pada PS3 dan PS Vita Store. Banyak sebagian gamer juga pada kesel dan bikin petisi di Change.org dan minta Sony batalin keputusan ini. Dimana keputusan ini itu udah ditandatangani banyak orang. Dalam beberapa hari itu mencapai 200 orang tuh yang tanda tangan. Bahkan comment section di blog resminya Sony dan sosial medianya juga dipenuhi ribuan komentar negatif dari seluruh dunia. Bahkan Hideo Kojima yang bikin Metal Gear Solid dan Death Stranding itu angkat suara dan menyebutkan keputusan ini sangat mengkhawatirkan. Terus mantan pimpinan PlayStation Worldwide Studio yaitu Sean Layden juga bilang kalau keputusan ini tuh fairly dramatic. Ironisnya gini, kalau kita inget-inget ya, lebih dari 10 tahun yang lalu Sony itu pernah mengejek Microsoft habis-habisan saat Xbox One itu mencoba nge-push kebijakan digital first yang sangat ketat. Sony saat itu mempromosikan keunggulan physical game yang dipinjam dan bisa dijual bebas. Sekarang justru Sony malah ngambil langkah lebih jauh dengan menghentikan produksi disc sama sekali. Di Indonesia sendiri dampaknya sebenarnya akan sangat cukup terasa tuh. Jadi gini, banyak gamer di daerah dengan koneksi internet yang gak stabil atau masih mahal itu masih ngandelin kaset atau disc second loh, atau ya fisik baru yang lebih terjangkau. Kalau misalkan semuanya berubah ke digital murni, ini bisa menambah beban karena butuh storage konsol yang lebih besar, koneksi internet yang stabil setiap kali install game baru, dan mungkin masalah-masalah lainnya. Game yang dirilis sebelum Januari tahun 2028 itu masih aman sebenarnya, dan kita itu masih bisa buru-buru koleksi disc fisik selama stoknya tuh masih tersedia di toko. Dan publisher masih boleh memproduksi ulang disc untuk judul-judul lama. Tapi setelah cut off date itu, ya semua game baru akan full digital only. Ini juga memberi sinyal kuat ya bahwa konsol PlayStation generasi berikutnya, kemungkinan PS6, nanti kemungkinan besar akan hadir tanpa disk drive bawaan. Atau ya disk drive-nya dijual terpisah lah sebagai aksesoris opsional. Kalau emang PS6 dirilis sebelum 2028, ya maksimal akhir tahun 2027 lah. Sekarang kita bahas pro kontranya juga ya, supaya lebih seimbang. Kalau kita menilai dari sisi Sony-nya, keputusan ini sebenarnya bisa menekan biaya produksi dan distribusi secara signifikan. Karena game akan bisa dirilis lebih cepat tanpa menunggu proses manufaktur disc di pabrik. Update dan patch akan jadi jauh lebih mudah dijalanin juga. Dan dari sisi lingkungan, ini akan ngurangin sampah limbah plastik dan disc yang nggak kepake. Selain itu, model digital ini akan memudahkan Sony mengintegrasikan semua layanan kayak PlayStation Plus, cloud saving, dan fitur sosial dalam satu ekosistem. Cuman balik lagi, ketergantungan total ke media digital ini akan bikin kita sebagai gamer ya akan kehilangan kebebasan yang dulu kita miliki. Resiko kehilangan akses game kapan aja akan semakin tinggi juga. Dan kolektor serta pasar second bisa aja mati tuh. Di negara berkembang yang punya infrastruktur internet yang masih belum merata, ini bisa mempersulit akses gaming yang lebih terjangkau. Ditambah lagi, kekuasaan yang sangat besar itu berada di tangan satu perusahaan yang berpotensi menimbulkan keputusan sepihak di masa depan. Entah kenapa rasanya kayak kita tuh udah hidup di Night City kayak di game Cyberpunk 2077 tuh. Gimana menurut kalian soal ini? Apakah kalian itu lebih memilih beli physical disc ya selama masih tersedia di pasaran, atau justru teman-teman tuh udah pelan-pelan gitu beralih ke digital sebenarnya? Kalau konsol PlayStation generasi berikutnya itu nanti fully digital, kalian bakal tetap beli gamenya nggak sih? Kalau aku sendiri jujur ya teman-teman ya, kalau misalkan PlayStation nanti fully digital, paling enggak ya bentuknya tuh jangan lagi cuman konsol kotak yang cuman bisa dimainin di TV. Aku sih berharapnya ya PS bikin handheld yang kayak Nintendo
Nintendo sih, karena sepertinya juga dunia pergamingan juga bakal beralih ke situ semua nggak sih guys, ke dunia per handheldan nggak sih sebenarnya. Kalau misalkan ini terjadi ya, selagi fitur-fitur dari PlayStation-nya itu bisa ngalahin Steam sih worth it. Tapi kalau tidak bisa dan malah justru tidak lebih baik dibanding Steam, ya orang juga bakal pikir-pikir lagi tuh. Contohnya apa? Contohnya adalah cloud save yang gratis. Itu penting banget loh. Dan juga jangan lupa diskon game itu emang harus dibanyakin. Kalau perlu diskonnya kayak Steam juga. Itu worth it aja. Tapi kalau misalkan sistemnya masih kayak sekarang, kalau kita mau cloud save kita harus langganan PS Plus. Tuh, parah sih PlayStation, serius. Jadi kalau misalnya ada timnya PlayStation nonton video ini, alangkah baiknya ya kalau memang mau fully digital, harus standarnya itu harus ngalahin Valve, harus ngalahin Mamang Gaben. Oh ya, buat teman-teman semua yang pengen beli PS5 atau Xbox Series ya, dan juga mungkin Steam Deck, aku udah taruh linknya di deskripsi di bawah. Siapa tahu teman-teman mungkin pengen punya PS, pengen beli Xbox. Siapa tahu teman-teman tertarik buat beli PS dan juga Xbox ya, buat main GTA 6. Terima kasih udah nonton dan sampai jumpa lagi di video berikutnya.